Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Ia berkenan mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Yonatan Sandangan Usiha, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami jemput sidang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 84 ayat 1 dan 3. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya di dalam kitab Yesaya pasal 55, Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita aminkan atas pembimbing dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 29 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan mendengarkan pembacaan 10 hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, dan hukum kasih dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut bersama dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 1. Kita nyanyikan pada ayat 1. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kebenaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 25 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita aminkan berita anugerah pengampunan dosa dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian rohani 76 pada ayat 2 dan ayat yang kelima. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, persembahan pujian dari Persekutuan Anak dan Remaja dalam rangka lelang suara diberikan kesempatan.
Diucapkan terima kasih pengurus persekutuan anak dan remaja yang telah mempersembahkan hidup. Oh, here's ready. Diucapkan terima kasih banyak pengurus persekutuan anak remaja yang telah mempersembahkan hidup pujanya
Kiranya persembahan pujian ini menjadi pujian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman, kebenaran dan kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau kembali mempersekutukan kami, umat-Mu, dalam persekutuan ibadah minggu. Kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu yang telah lewat, Tuhan telah berkenan menyertai memeliharakan kehidupan kami. Dengan berbagai aktivitas yang telah kami lakukan dan kerjakan untuk kehidupan kami masing-masing, kami nyatakan ungkapan syukur kami melalui persekutuan ibadah bersama pada sore hari ini. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, melandasi persekutuan ibadah kami ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat menghayati maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Persiapkan hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Dan bersabdalah kepada kami sekalian, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, kita melihat bagian Alkitab kita dan saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Kepenuhan hidup dalam Kristus, demikian judul perikop pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah diam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memabukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semuanya. Bapak Ibu, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kabarnya pada sore hari ini? Ya, pemuda tidak semangat. Padahal sekarang sudah tanggal 4 bulan 2, 2024 lagi.
Kita bersyukur bersama-sama pada sore hari ini kita boleh dihimpunkan bersama-sama dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan yang kudus ini, beribadah bersama-sama dengan orang tua kita, bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari seluruh perikop pembacaan kita tadi, kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 15 yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Mari saya mengajak kita kembali untuk melihat ayat 7. Kita kembali melihat ayat yang ke-7, saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, tidak terasa kita telah berada pada hari ini di hari yang keempat di bulan Februari tahun 2024. Dan tentunya di dalam kita menjalani kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ke depan, utamanya di tahun 2024 ini, banyak pengalaman hidup yang telah kita rasakan. Baik itu menyangkut kehidupan pribadi, di dalam rumah tangga, pun di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai pelajar, kita sebagai ibu-ibu yang bekerja di rumah, maupun kita yang bekerja di tempat tugas dan pekerjaan sehari-hari, usaha-usaha dan sebagainya, dalam kita mencari nafkah untuk seluruh keluarga. Nah, di dalam tahun 2024 ini kita mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan yang kita alami dan rasakan sehari-hari, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani sampai pada saat ini. Nah, untuk menatap ke depan di tahun 2024 ini, firman Tuhan pembacaan kita pada ibadah sore hari ini memberi dasar yang kuat kepada kita setiap orang percaya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 7 pembacaan kita. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau Paulus mengatakan demikian, lalu dalam hubungan apa atau dalam kaitan apa Paulus menasihati orang-orang percaya atau sidang jemaat agar berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus? Nah, kalau kita memahami akar, kalau kita cabut satu pohon lalu kita perhatikan, kita lihat akarnya, ada yang biasa dikatakan akar serabut dan akar tunggang atau akar tunggal ya, itu kita lihat bersama-sama. Nah, akar ini gunanya untuk agar supaya pohon itu bertumbuh kokoh dan kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai arus yang mau mengganggu, mengancam pertumbuhan itu. Nah, Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita periksa hubungan konteks ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat pembacaan kita ini, kita mengerti bahwa Rasul Paulus begitu tegas dan sangat tegas. Dia meminta dari orang percaya atau jemaat agar sungguh-sungguh iman mereka jangan goyah. Jadi ini Rasul Paulus meminta begitu sangat tegas agar supaya iman jemaat, iman orang percaya jangan goyah.
Mengapa? Karena Rasul Paulus di dalam kehidupannya, Rasul Paulus di dalam pengalamannya dalam pelayanan, dia sudah tahu bahwa akan muncul begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan orang-orang percaya jemaat Tuhan. Yakni orang-orang yang memperdayakan dengan kata-kata indah, Kolose pasal 2 ayat yang keempat pembacaan kita. Bahkan di dalam ayat 8 Rasul Paulus menegur dengan keras agar jemaat berhati-hati dan jangan terjebak oleh berbagai ajaran filsafat yang kosong, hayalan-hayalan, ramalan-ramalan, atau pikiran-pikiran yang mau menyesatkan. Nah, karena itu ya anak-anak muda jangan terlalu banyak menghayal. Apalagi di sekolah banyak dihayalkan, kapan saya bisa selesai, apakah saya bisa mendapat nilai A tambah, dan seterusnya. Melainkan sungguh-sungguh hidup dalam iman dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk menyelesaikan studi saya, dan seterusnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, kamu harus bertekun dalam iman. Teguh dan tidak bergoncang, jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Nah, ini Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, satu pertanda bahwa Paulus itu sungguh-sungguh mengingatkan dan menguatkan iman jemaat betapapun situasi dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, lalu hal berakar dan bertumbuh di dalam Yesus Kristus menjadikan jemaat kokoh, tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan oleh ajaran-ajaran sesat. Sebab iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus sudah menjadi dasar yang kuat, bahkan tercermin di dalam hidup sehari-hari. Jika di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita dibekali dengan pemahaman firman Tuhan yang kuat kepada anak-anak, kepada seluruh anggota keluarga, maka tidak mudah dimasuki oleh ajaran-ajaran sesat. Demikian pula di dalam jemaat. Jika di dalam jemaat anak-anak sekolah minggu dan remaja dibekali dengan pemahaman-pemahaman firman Tuhan, juga pemuda-pemudi, mulai dari dasar diajarkan pemahaman-pemahaman ajaran Kristen yang baik, maka jemaat tidak mudah dimasuki oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jemaat tetap berdiri kokoh. Di sekolah, anak-anak kita diajarkan pelajaran agama Kristen yang benar, takut akan Tuhan, norma-norma atau etika hidup, maka anak-anak kita akan tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau kita hayati firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, karena itu berakar di dalam Kristus, berarti kita sungguh-sungguh meyakini dan mengakui di dalam hidup ini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Warga jemaat, mari kita percayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sebab hanya melalui kasih dan pengorbanan anak Yesus Kristus kita diselamatkan oleh Allah. Nah, minggu depan ini tanggal 11 Februari kita sudah memasuki minggu sengsara pertama. Kita kembali menghayati makna daripada sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian, jika kita berakar di dalam Yesus Kristus dan bertumbuh di dalam Dia, menjadikan hidup kita tenang, kita tidak ragu-ragu di dalam hidup ini, karena kita punya dasar yang kuat, akar yang kuat. Malahan Rasul Paulus menasihati warga jemaat agar menaikkan limpah syukur kepada Allah. Nah, setiap hari bahkan setiap saat kita
hayati bahwa kita sebagai warga jemaat, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab bukankah hidup ini telah dikaruniakan kepada kita. Perjalanan hidup kita tahun 2023 kita sudah tinggalkan dengan berbagai-bagai masalah, pergumulan-pergumulan. Lalu kita masuk di tahun 2024, sudah ada di bulan kedua. Nah, kita boleh melakukan pekerjaan kita. Kita boleh melakukan pekerjaan kita di sawah, di kebun, sebagai petani. Kita boleh juga bekerja di kantor dan di sekolah sebagai pengusaha dan juga sebagai pegawai. Kita boleh menikmati kehidupan ini dengan segala ciptaan Allah di dalamnya. Kita boleh menikmati udara segar setiap pagi. Bahkan bahkan anak-anak kita boleh bermain-main dan boleh belajar di sekolah dengan baik. Nah, suasana aman, tenang, dan suasana gembira dan bahagia ini itu sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Memang di sana sini kita masih temui banyak kesulitan, kekurangan fasilitas atau kebutuhan yang kita anggap satu tantangan, bahkan mungkin kita sering bersungut-sungut, kita sering mengomel. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah dalam situasi dan tantangan hidup yang kita hadapi. Memang kita sering kecewa melihat segala pergumulan hidup di dalam, baik dalam rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, bahkan anak-anak kita di sekolah, dengan berbagai-bagai masalah pergumulan. Bahkan kita sering mengira-ngira dan mengukur segala kebaikan Tuhan hanya dari segi pikiran kita manusia. Kita lupa bahwa pikiran kita amat terbatas untuk memahami kasih Allah dan campur tangannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Juga di dalam setiap pekerjaan yang dikaruniakan kepada kita. Nah, situasi ini tidak menjadikan iman kita goyah. Justru di dalam tahun yang baru, di tahun 2024 ini, hati kita senantiasa mengucap limpah syukur kepada Tuhan. Dengan satu semangat yang kokoh kita bekerja dan menjalani hidup ini, kita belajar dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak sekolah, sebagai pelajar, sehingga kita boleh berhasil dalam cita-cita. Kita boleh melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sukacita. Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Tuhan sudah begitu baik dan limpah kasih karunia-Nya kepada kita pada masa-masa yang lalu, kita pun tetap menghayati dalam iman dan penyerahan diri kepadanya, bahwa Dia jugalah yang menguatkan iman kita sidang jemaat agar tetap kokoh, teguh, dan senantiasa mewartakan dalam hidup kita ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pengakuan ini Bapak Ibu pemuda-pemudi sekalian dihayati oleh seluruh warga jemaat pun di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita bersama dengan anak-anak dan keluarga kita, di dalam kita menjalani kehidupan di tahun 2024 ini, kita semua mengakui bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita telah berakar dan bertumbuh. Dialah yang menopang hidup kita di dalam dan memberkati kita sebagai sidang jemaat Tuhan di dalam tahun baru 2024 ini, di dalam melangkah, di dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita serta pelayanan kita. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan demi pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia, melainkan diberkatinya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, perenungan kita, mari kita kembali merenungkannya secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing,
melalui perenungan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 126. Kita nyanyikan pada ayat yang keempat. Mari kita sama-sama berdiri dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berdasarkan pada pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk masuk dalam syafaat. Dalam doa syafaat nanti kita akan dukung dalam pokok-pokok doa syafaat. Ada beberapa saudara-saudara kita yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kita dukung dalam doa bersama. Yang pertama, Ibu Marta Lolayuk dalam perawatan di rumah. Yang kedua, Penatua Bapak Telanus Papambone MSI yang juga dalam proses pemulihan di rumah. Yang ketiga, Bapak Yohanes Masero juga dalam proses pemulihan. Yang keempat, Bapak Yunus atau Bapak Darto dalam proses pemulihan. Dan juga Ibu Francisca Wati yang juga dalam proses pemulihan di rumah. Dan mungkin masih ada di antara keluarga-keluarga kita yang juga dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan yang tidak sempat tercatat dalam lembaran pokok doa syafaat ini. Kita juga dukung dalam doa syafaat bersama. Lalu kemudian kita mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang menyatakan ungkapan syukur mereka dalam berbagai hal, baik yang berhasil dalam usaha, pekerjaan atau cita-cita, yang naik pangkat, yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan. Majelis Jemaat dan pengurus kategorial mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada Bapak Ibu dari tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari yang berulang tahun kelahiran. Kita dukung dalam doa. Yang pertama, Penatua Bapak Dr. Miles IP Palangi SP Esperat KRI pada tanggal 29 Januari. Yang kedua, Saudara Sudiarto Sule pada tanggal 30 Januari. Yang ketiga, Ibu Yohana pada tanggal 1 Februari. Yang keempat, Bapak Pampang Bone atau Bapak Gona pada tanggal 4 Februari. Hari ini berulang tahun yang ke-62. Lalu yang berulang tahun, keluarga yang berulang tahun perkawinan, kita dukung dalam doa. Yang pertama, Penatua Bapak Pamyangan SPD dengan Ibu Asniati pada tanggal 31 Januari. Yang kedua, Bapak Martin B dengan Ibu Petronella pada tanggal 4 Februari. Hari ini juga berulang tahun perkawinan. Mungkin masih ada di antara keluarga-keluarga kita yang
berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan yang tidak sempat tercatat dalam lembaran pokok-pokok doa syafaat ini, kita juga dukung dalam doa bersama. Kemudian kegiatan-kegiatan pelayanan dalam Jemaat Hosana PK Bata dan orang-orang tua kita yang telah lanjut usia. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena betapa besar kasih setia dan anugerah Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kehidupan kami. Bahkan kami boleh menjalani kehidupan ini di tahun 2024 di bulan Februari pada hari yang keempat ini. Kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Melalui persekutuan ibadah ini Engkau telah memperkenankan kami, umat-umat-Mu, dalam memuji-muji memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pujian bersama. Demikian juga Tuhan, kami telah disegarkan dan dikuatkan melalui firman kebenaran-Mu. Kami belajar dari firman Tuhan selaku umat-umat ketebusan Tuhan. Kami senantiasa diingatkan untuk senantiasa kokoh, kuat dan teguh di dalam keyakinan kami, sehingga ketika kami berakar bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kami senantiasa boleh dikuatkan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami tidak mudah diumang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran yang mau menyesatkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak ketebusan Tuhan yang tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama menjadi kekuatan, pengharapan dan sukacita kami dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa kami yang maha kuasa di sorga, selanjutnya Tuhan kami membawa akan keberadaan hidup kami, jemaat-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan, baik yang telah disebutkan nama-nama mereka tadi maupun yang tidak sempat tercatat dalam pokok-pokok doa syafaat, yang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan juga kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, jamahan kasih-Mu Tuhan, kuasa mujizat-Mu Engkau nyatakan, memberkati setiap bentuk-bentuk perawatan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan memperoleh kekuatan, bahkan kesembuhan yang hanya daripada-Mu semata-mata. Nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami yang maha kuasa di surga, demikian juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam berbagai-bagai masalah dan pergumulan hidup. Mari Tuhan Kau teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah dan pergumulan hidup di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa kami yang maha kuasa di surga, saudara-saudara kami yang karena melakukan perjalanan jauh, tugas pekerjaan yang tidak bisa dihindari, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka, sehingga pada waktu-waktu dan kesempatan yang baik dalam bentuk-bentuk persekutuan ibadah seperti pada saat ini, mereka pun punya waktu untuk bersekutu bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Bapa kami yang maha kuasa di surga, kami juga berdoa mendoakan akan kegiatan-kegiatan kami, saudara-saudara kami yang menyatakan ungkapan syukur mereka, baik yang berhasil dalam usaha pekerjaan atau cita-cita yang naik pangkat, yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun perkawinan seperti yang telah disebutkan nama-nama mereka tadi. Bahkan yang tidak sempat tercatat dalam lembaran pokok-pokok doa syafaat, kami dukung dalam doa bersama. Kiranya sukacita saudara-saudara kami menjadi sukacita kami selaku satu persekutuan jemaat Tuhan. Mereka senantiasa dikuatkan dan dimampukan di dalam melakukan aktivitas mereka, dan biarlah semuanya nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami yang maha kuasa di sorga, kami juga Tuhan berdoa mendoakan akan keberadaan hidup, akan orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, janda, duda, anak-anak yatim piatu, bahkan orang-orang yang telah terlupakan oleh dunia ini dan bagi sesamanya. Mari Tuhan Kau juga nyatakan kuasa dan kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan segala sukacita. Nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa kami yang maha kuasa di sorga, kami berdoa Tuhan, mendoakan akan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat-Mu, Jemaat Hosana PK Bata seminggu ke depan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan
sehingga semua kegiatan-kegiatan pelayanan seminggu ke depan dapat berjalan terlaksana dengan baik dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami juga berdoa mendoakan para hamba Tuhan, majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, bahkan pengurus kategori yang senantiasa menata pelayanan dalam persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan kami. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, juga kami mendoakan akan kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Mari Engkau hadir dalam setiap kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga dalam kehidupan rumah-rumah tangga jemaat Tuhan senantiasa terjalin hubungan-hubungan yang baik dalam keluarga. Nama Tuhan dipuji serta dipermuliakan. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami juga Tuhan berdoa mendoakan akan anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang masih kecil-kecil, Tuhan memberkati dalam masa-masa pertumbuhan mereka sehingga mereka senantiasa boleh bertumbuh di dalam kemurahan dan kasih Tuhan, baik bertumbuh secara jasmani maupun rohani menuju kepada kedewasaan iman di dalam pengenalan akan Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, mari Tuhan Kau juga nyatakan kuasa-Mu, beri hikmat, akal budi, kepandaian, kemampuan untuk dapat menyelesaikan studi mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan untuk masa depan dan cita-cita mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan juga sertai agar supaya mereka boleh menekuni setiap pekerjaan yang mereka kerjakan untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan, yang akan menentukan kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Tuhan juga bersama-sama dan memberkati. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Baik demikian juga pemerintah kami di Kabupaten Polewali Mandar ini. Mari Tuhan Kau juga nyatakan kuasa dan kasih-Mu, penyertaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa dikuatkan dan dimampukan dalam memimpin bangsa dan negara kami, khususnya daerah kami Polewali Mandar dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa di sorga, kami berdoa Tuhan mendoakan akan kehidupan kami seminggu ke depan. Kami akan kembali melakukan berbagai tugas pekerjaan di bidang dan profesi kami masing-masing. Tuhan memberkati, terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, diberkati kami semuanya yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini dan yang mendukung kegiatan-kegiatan kami dalam ibadah ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tata usaha, koster, kantoria, operator LCD, organis, dan majelis gereja yang mengambil bagian dalam pelayanan. Demikian juga persembahan puji-pujian dari pengurus persekutuan anak dan remaja. Demikian juga Tuhan bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu, diberkati kami semuanya, terpuji nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini lalu kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan mungkin ada di antara anggota jemaat akan melakukan perjalanan jauh untuk urusan-urusan yang sudah ditentukan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berjalan bersama-sama dengan mereka, memberkati setiap urusan-urusan yang dilakukan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, ini doa syukur kami Tuhan. Ampunilah kiranya salah dan dosa kami. Semuanya ini kami bawa dan mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa sama seperti doa yang akan kami ucapkan bersama-sama melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, janganlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita masuk dalam persembahan natural.
Persilakan kepada majelis yang bertugas. Gula pasir 1 liter. $20, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi menuangkan dalam. Jika ada sidang jemaat yang berkerenduan untuk mempersembahkan pujiannya, dipersilakan.
kita masuk dalam persembahan syukur. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 132 ayat 1, 2, 3, dan 7. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dan kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kami mohon perhatian kita dan kesabaran hati kita sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu tanggal 4 Februari 2024
Yang pertama, kebaktian rumah tangga. Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di rumah Bapak Dr. Eli Pasdm Pagangi Esperat. Ibadah ini dirangkaikan dengan ibadah syukur. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH didampingi oleh Diaken Darnia Tidatu. Kebaktian ini dimulai pada pukul 17.00. Selanjutnya ibadah petang hari Jumat pada tanggal 9 Februari 2024 di rumah Bapak Yunus Mangape SST, pelayan dengan alamat BTN Villa Tamara nomor 107. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH didampingi Diaken Betriana SEMM. Ibadah ini juga dimulai pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Dan untuk di dapil 2 di rumah keluarga Bapak Linggi Esos dengan alamat Darat, pelayan Renato Agustinus SPD didampingi dengan Diaken Balandina. Selanjutnya ibu-ibu yang akan membawa lelang minggu depan pada tanggal 10 Februari 2024. Yang pertama Ibu Lia, yang kedua Ibu Susina, yang ketiga Ibu Marseni, 4 Ibu Arwan Saratu, 5 Ibu Herlina Anarias, dan 6 Ibu Anita, serta yang ke-7 Ibu Oscar Lubis. Selanjutnya kumpulan kebaktian PPR hari Senin tanggal 5 Februari 2024 di rumah Ibu Mariati Benyamin Banga. Kebaktian ini untuk sementara ditunda. Dan hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 di rumah Ibu Sinta Abraham. Kebaktian ini juga untuk sementara ditunda. Selanjutnya kebaktian PPGTM hari Senin tanggal 5 Februari 2024 akan dilaksanakan di rumah Saudara Jordi Christopher Salombe dan kawan-kawan dengan alamat Jalan Todi Laling. Pelayan Penatua Dr. Miles dan Saudara Victor Pribangun Eskom. Saya tidak tahu karena di sini tidak ada jamnya dicantumkan. Ibadahnya dimulai pada pukul berapa, Pak? Karena di sini tidak ada jamnya, nanti mungkin lewat WA saja. Jam? Oh iya, jam 5 sore untuk perhatian bagi pemuda-pemudi. Selanjutnya pelajaran katekisasi akan dilaksanakan sesudah ibadah sebentar. Selanjutnya kami akan menginformasikan kepada sidang jemaat yang terkasih bahwa keluarga Bapak BD Hadras BD dan Ibu Damaris LT serta anak Utami Lesari, keluarga ini telah meminta surat pindah ke Jemaat GTM Maranatha Rantelemo Klasis Bambang Hulu karena beliau sudah pensiun. Dan atas nama jemaat dan BPMJ kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini dan juga permohonan maaf jika selama kita bersama ada sesuatu hal yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya juga kami akan bacakan surat dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takatidung perihal himbauan kepada segenap warga Kelurahan Takatidung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang per hari ini menyisakan 12 hari lagi, maka Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Takatidung menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Takatidung sebagai berikut. 1. Agar segera melakukan perekaman KTP elektrik bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di tanggal 14 Februari 2024. 2. Perekaman KTP elektrik di kantor dinas penduduk dan pencatatan sipil Kecamatan Polewali. 3. Pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Demikian surat himbauan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketua PPS Kelurahan Takatidung
Harnawati SIP. Dan selanjutnya juga ada surat masuk dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa tentang pesan pastoral persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk pemilu tahun 2024. Mohon maaf karena kami harus bacakan. Jelang penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengeluarkan pesan pastoral bagi hajatan demokrasi tersebut. Pesan pastoral ditujukan kepada gereja-gereja, warga gereja, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu. Kami harap pesan pastoral ini bisa menjadi pedoman bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menentukan sikap etis terhadap pemilu tahun 2024. Kita semua diajak untuk mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesetaraan yang didasari spirit gotong royong, sehingga menciptakan perdamaian dan kegembiraan saat pemilu maupun setelah pemilu berlangsung. Hanya dengan demikian kita bisa mewujudkan kehormatan dan kebanggaan kita sebagai bangsa yang bermartabat. Kepada gereja-gereja, PGI mengingatkan, 1. Agar meminta tuntunan Allah Tritunggal untuk menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa. 2. Menegakkan moral dan etika selama pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi dan integritas sistem pemilu. 3. Lembaga penyelenggara pemilu harus menegakkan aturan dan tidak berpihak pada calon dan partai politik tertentu. 4. Warga gereja yang ikut kontestasi politik, ingatlah, politik bukan lahan mencari kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. 5. Gereja-gereja diminta tak memihak calon atau partai politik tertentu karena pilihan umat sangat beragam. Sedangkan kepada warga gereja disampaikan sebagai berikut. 1. Dalam pemilu tahun 2024 nanti, pilihlah calon pemimpin yang memiliki integritas, setia kepada konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta punya komitmen kuat tegakkan NKRI. 2. Hindari keterjebakan pada visi dan misi serta janji-janji kampanye yang nampak manis dan menjanjikan. Pelajari rekam jejak calon dan partai pendukungnya. 3. Tolak politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. 4. Jauhi hoax, ujaran dan pelintiran kebencian, provokasi, intimidasi, dan polarisasi atas dasar pilihan politik yang berbeda. 5. Berpartisipasilah sebagai relawan untuk mengawasi dan menjamin berlangsungnya pemilu secara jujur dan adil. 6. Partisipasi saudara-saudara dalam pemilu juga merupakan panggilan iman dan pengutusan untuk menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Teriring salam dan doa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom MTH Ketua Umum, Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi Sekretaris Umum. Dan yang terakhir kami akan sampaikan laporan penerimaan Minggu ke-4 Januari 2024. Persembahan ibadah pada hari Minggu melalui pundi ungu merah, hijau, dan hitam sejumlah 2.424.000, 2 persembahan ibadah par sebesar 207.000, 3 persembahan khusus sakramen baptisan sebesar 467.000,
4. Persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah syukur sebesar 1.162.000. Persembahan natura di gereja dan di rumah tangga untuk kas pembangunan sebesar 150.000, untuk kas sarpras sebesar 140.000, dan yang terakhir untuk kas jemaat sebesar 20.000. Persembahan bulanan dari keluarga untuk sentralisasi pembangunan HRG, BPMS, dan BPMK. Yang pertama dari keluarga Ibu Sarah Ari sebesar 150.000, 2 keluarga Pendeta Yonatan Sandangan STH sebesar 600.000, dan 3 keluarga Agustinus SPD sebesar 1.120.000. Total penerimaan minggu keempat Januari 2024 sebesar 6.480.000. Atas nama BPM Jemaat Hosana Pegabata, kami sampaikan terima kasih kepada segenap anggota jemaat yang telah memberikan persembahan dan dukungan doa serta materi dalam seluruh kepanitiaan dan pembangunan gedung gereja ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian rohani 85 pada ayat 1. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 189 ayat 1 dan 2.
Itu anu ada itu Apa itu? yang anunya membesarkan kasih Apa itu? yang ditandakan untuk hasil keputusan Berapa? kasihnya Apa itu? begini 2 jin itu tanda tangan Pak. Ada di belakang satu tapi tidak ada tanda tangan itu baru terbalik ini dapat. Soalnya ini kan. Oh, saprat lah. Bukan saprat. Anu hasil keputusan sidang apa? Rapat itu pintu-pintu gimana? Oh, nanti kita. Hanya ini. Atau ada yang mau datang? Satu dua rangkap ini tapi di belakang ya. Batu-batu mutar ini. Ada yang berapa orang Pak? Saya enggak bisa kerja bisa. Tidak ada ke di bawah ini. Tai. Oh, kusanga di Benatan di Pasar Teater. Saya yang tidak bawa. Oh. Lupa tadi. Sudah persiapkan? Ya jari. Apa gimana? Ya, jari. Jari. Ambil nih tuh. Oh iya, apa jari Bapak tadi? Dulu sih di rumah ini. Siapa? Nomor 1 Mana itu? Iya, enggak iya. Nomor 1 Pulang. mana? Nomor 1 sini. Siapa? Itu. Siapa? Kali mana? Bukan yang pilih. Bukan yang pilih. Insya Allah. Bukan. Bukan, makan balik kan. Gemoy.
Giat daripada hilang anu. Seperti ini manjur itu sampai dekat kampanye. Bisa itu kak, nambil memang nih. Perkirakan begitu ya, nambil memang pasti tidak sama yang tahun lalu. Kamu sebelum tanggal 12 ini, kalau lewat itu sama. Sudah matikan ya. Giat tadi kiwar lama pati apa mirip dari kita sini. Mati nih. Bisa Ampli. itu lama. Kata makin otak,